Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Saya bersama dengan Mas Didit. Kita akan bahas soal Maria ya. Dimana kayak nama mengatakan Maria itu sebenarnya menikah umur 11 tahun gitu Mas, dia bilang. Umur 11 tahun. Ini kayaknya dia sedang menyamakan dengan ini. Aisyah lah yang mungkin ya. Kalau kan dia kan selalu playing victim. Orang Kristen menuduh Nabi Muhammad itu menikahi anak di bawah di bawah umur, biasanya kan begitu. Nah, kemudian dia cari konten, cari bahan untuk kembali menyudutkan orang Kristen bahwa Maria sendiri nikah umur 11 tahun gitu ya. Iya, sering kayak gitu. Jadi memang dia bilang, orang Kristen sendiri nggak sadar kalau Maria ini dia sendiri masih 11 tahun begitu. Katanya menikah. Di dunia YouTube itu muter aja, dari itu ke itu aja. Nabinya orang Islam tuh menikahi anak kecil. Padahal dia kalau buka Sefaria, kitabnya Sefaria, Talmud, Targum, Midrash, dia baca Ribka, istri dari Bapak Ishak itu. Ishak artinya tertawa, putra dari Abraham, Baraha, berkat, manusia, bapa dari semua bangsa itu. Anaknya namanya Ishak, artinya tertawa. Menikahi Rebeka ketika beliau itu berusia 3 tahun lebih 10 hari. Islam aja diginiin. Menikahi perempuan di usia 6 tahun, 9 tahun. Come on. Ibunda Maria, Virgin Mary yang kami umat Islam muliakan dengan sangat luar biasa. Dikasih satu surat. Itu menikahi Bapak tua Joseph. Usia 90 tahun itu Bapak tua Joseph. Lalu Mary usia 11 tahun 2 bulan. Dan beliau yang kami muliakan dengan surat itu, ya, kami tidak pernah usik-usik umurnya. Wallahi. Beliau melahirkan Jesus, Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih pada saat usia 12 tahun, 1 bulan. Nah Mas, sekarang saya mau ajak kita untuk berpikir ya. Ada beberapa sebenarnya, nanti Mas bisa tambah ya. Sebenarnya begini, kalau disebut dia menikah umur 11 tahun, dan itu menurut budaya Yahudi sah-sah aja, itu jelas keliru Mas. Karena dia itu dikatakan di situ kan dikatakan perawan yang muda ya. Perawan muda seperti tadi kita sudah bilang. Tapi selain perawan muda, kita harus tahu juga bahwa anak umur 11 tahun itu kalau sudut pandangnya orang Yahudi itu sebenarnya bukan akil balik Mas. Belum. Kalau ini ya ada sumber ya dari Avot 5 ayat 21 itu membahas tentang siklus hidup orang Israel kuno. Usia ideal mereka menikah itu sebenarnya 18 tahun. Menikah ya. Menikah. 18 tahun. Bagi perempuan itu 18 tahun. Itu menikah. Iya. Jadi kalau dibilang menikah bisa umur 11, enggak, salah. Iya. Nah, kenapa kok Maria dibilang 11 itu bisa jadi itu karena tunangan, bener nggak? Ya, kalau tunangan bisa jadi tunangan. Gitu. Karena orang Yahudi punya tradisi sebelum menikah itu tunangan dulu. Iya. Meskipun maksudnya tunangan itu kan belum boleh bersetubuh. Oh, kan? nggak boleh. Nggak boleh. Itu, kalau ketahuan mereka tinggal serumah bisa dihukum rajam. Iya, benar. Makanya ketika Maria dia hamil, Yusuf nggak berani bilang kalau dia hamil. Takutnya kan menjaga nama baik orang tua, keluarganya, dan takutnya dirajam batu kan. Takut kena hukum kan. Hukum Taurat berlaku atas mereka berdua. Jadi kalau dibilang 11 tahun dia menikah itu keliru. Kalau 18 tahun ke atas boleh. Tapi 11 tahun dibilang tunangan ya masih bisa gitu. Itu kan. Nah itulah kenapa kayak nama harus nggak bisa bandingkan head to head dengan Aisyah tadi. Karena Aisyah kan 9 tahun dia menikah kan, iya kan? Nah berbeda kalau Maria itu bisa jadi tunangan. Dan bahkan kalau dibilang tunangan, mereka bisa masih dalam kandungan, masih kecil pun bisa tuh. Dalam tradisi Yahudi masih anak-anak pun bisa ditunangkan. Iya. Tapi punya aturan orang-orang Yahudi yang tadi itu seperti kita bahas, mereka tidak boleh tinggal satu rumah ataupun melakukan hubungan seksual sebelum mereka menjadi satu keluarga, satu suami istri, diberkati menjadi satu suami istri. Jadi itu jelas keliru lah. Iya, Oke, sekarang yang kedua Mas, coba buka Lukas 1 ayat 39 Mas. Lukas 1 ayat 39. Oke. Coba Mas, baca Mas. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Oke. Jadi siapa itu yang melakukan perjalanan Mas kalau di situ? Maria. Perjalanan dari mana itu?
menuju sebuah kota di Yehuda. Menuju Yehuda. Nah. Jadi kalau secara spesifik tuh sebenarnya dari Nazaret, kan dia orang Nazaret tuh, ke Hebron. Jaraknya itu Mas, itu 131 kilometer. Maria pergi sendiri dengan jarak yang sedemikian jauh ini, masih umur 11 tahun Mas. Nggak mungkin kan? Ya, nggak mungkin. Iya, gitu loh. Makanya kenapa sebenarnya usia ini belum matang kalau dia pergi sendiri ke Elizabeth itu. Apalagi dia dikatakan di sini dia sudah hamil. Oh iya. Dalam keadaan umur anak 11 tahun, Hamil, jalan. melakukan jarak Jauh. perjalanan jarak Iya. 130 Iya. kilometer. Ya itulah yang dibilang, kenapa sebenarnya dia kan mencoba untuk membela diri dengan bilang, kalian juga punya Ibunda Maria itu juga pun masih anak-anak kok dinikahkan. Padahal kan dibilang bertunangan kan. Coba kita cek lagi. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf kan. Kalaupun Maria pada waktu itu masih 11 tahun, itu pun dia masih tunangan. Kalau dibilang. misalnya kan. Misalnya kalau benar, tapi kan faktanya ya nggak ada Tunangan, bukti. Alkitab katakan dia tunangan pada Dibilang waktu itu. tunangan. Belum menikah juga. Belum menikah juga gitu loh. Kalaupun kain nama pakai alasannya dia sudah dinikahkan gitu. Tapi sebenarnya yang dibilang kain nama ini kalau berdasarkan Alkitab, dia cek Alkitab secara teliti ya nggak bisa dipakai menuduh itu dibandingkan dengan seseorang yang memang sudah menikah gitu di usia yang di bawah umur. Ya. Dan dia memang sempat dia mengatakan kalau menurut Yahudi nggak apa-apa kok nikah masih muda. Iya kan? Iya, Padahal Yahudi kan idealnya berapa tadi? 18 tahun ke atas. Itu menurut dia berdasarkan sumber-sumber yang Sumber apa? seperti Apa Sefaria tadi? tadi itu. Sefaria. Sefaria. Ya apa sumbernya itu Google kosong ya Mas. Iya. Bagaimana mau harap apa lagi orang ini kan? Ya, makanya kalau misalnya seorang itu membahas sesuatu, dia harus berdasarkan literatur gitu loh. Literatur yang benar-benar sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Bukunya dari mana, sumbernya apa, penulisnya siapa. Nah ini Google. Sumber primernya nggak pernah ada loh. Kamu nulis tesis aja, skripsi aja, nggak boleh kan pakai dari sumber-sumber open source kayak gitu kan? Nggak boleh, harus sumber-sumber primer gitu loh. Iya, contohnya kayak gini, misalnya kayak 17 tahap Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan. Kita kan ambil sumber yang memang benar-benar sumber sejarah yang valid kan. Kayak bukunya ditulis siapa gitu. Kan nggak mungkin kita anime Jepang kita ambil. Di sini dibilang kemerdekaan bukan tanggal sini terus kita percaya gitu aja kan, kita harus cross check Iya, betul. ini cerita dongeng atau enggak. Kayak gitu. Contohnya kayak buku itu kan ada berapa jenis. Nanti buku misalnya kayak Kancil Nyolong Timun kan, itu kan buku dongeng, ya nggak mungkin betul. kita pakai itu untuk membahas sejarah kan. Iya, betul. Jadi kayak misalnya buku-buku Sefaria ini, dapat dari mana sebenarnya? Sumber-sumber yang ini kan sumber-sumber dongeng, sumber cerita-cerita legenda Yahudi yang ditulis itu dipercaya. Terus Alkitab yang sejarahnya jelas, benar dibilang palsu. Iya, karena Alkitab ini kan kitab yang kita bahas di dalam Perjanjian Lama ini masih sama dengan kitab orang Yahudi. Nggak mungkin beda penafsirannya. Kalau orang Yahudi yang benar-benar orang Yahudi gitu, seharusnya sama penafsirannya. Nggak mungkin bertentangan. Jadi perbedaan antara Yahudi dengan Kristen kan di Perjanjian Baru aja sebenarnya. Kalau Perjanjian Lama ini sama dengan kitabnya mereka. Masih kan? sama. Sama persis. Jadi orang Yahudi pun tidak berpikir seperti yang dipikirkan kayak nama atau Sefaria itu. Sefaria itu gitu. Jadi ya ngaco aja kalau bilang kayak gitu. Mungkin seperti itu Mas. Oke. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita tahu kualitas Ustadz Kainama itu ya, yang sering menertawakan kita, orang yang benar-benar kuliah itu ada ijazahnya gitu ya, dan kalau mengerjakan sesuatu itu selalu ada sumbernya, ada literaturnya gitu ya. Nah, kalau mereka itu nggak penting kebenaran referensi itu nggak penting. Yang penting bisa ngeceng, bisa ngejek, sama bisa ketawain orang. Iya, betul. Itu nggak penting gitu loh. Jadi yang penting ya bisa ngejek orang, nggak penting bener apa enggak. Makanya kalau kita ngomong sama mereka itu kadang-kadang ya udahlah, orang pertanyaan bodoh ya jawab dengan cara yang bodoh aja gitu. Jawab sambil ketawa-ketawa. Oke, terima kasih. Ya, ini saja dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo dan Mas Didit Yuli. God be with you all.